Selamat datang Pak Diki, silakan duduk. Terima kasih Pak Dedi. Sesuai jadwal yang saya dapatkan hari ini, saya mendapatkan jadwal supervisi di kelas 11E. Wah, bagus sekali ya Pak. Bapak saya lihat sangat siap dengan dokumen yang sudah disiapkan. Apa boleh saya melihat dulu dokumen yang telah Bapak siapkan? Sangat dong Pak, ini dokumen saya. Dokumen Bapak ini sangat bagus dan lengkap. Saya sangat salut dengan kinerja Bapak. Nah, sebelum kita melanjutkan ke supervisi ini ya Pak, bisa sedikit disampaikan apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita pada saat ini? Begini Pak, tujuan saya hari ini, saya mau memastikan terkait persiapan apa yang telah saya buat agar mampu saya implementasikan dengan baik di kelas dan membuat kelas saya menjadi aktif dan lebih bersemangat. Oke, begitu ya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi ini ingin memastikan kesiapan Bapak dalam mengajar serta bagaimana implementasinya dalam mengajar. Bapak ini sangat kreatif sekali ya dan hebat sekali. Iya Pak Diki, dengan apa yang telah saya siapkan, saya jadi yakin dan percaya diri. Baik, sejauh ini apa yang Bapak telah siapkan dan yang baik menurut Pak Dedi dalam mengajar? Baik, sesuai dengan persyaratan dokumen yang di-share lewat grup sekolah, saya sudah mempersiapkan administrasi mengajar yang meliputi kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, RPP, evaluasi pembelajaran dan penilaian. Selain itu, saya sudah menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi saya dalam mengajar. Baik, wah nampak sudah sangat bagus itu ya Pak. Semua dokumen administrasi mengajar sudah Bapak siapkan dengan baik. Tadi Bapak menyampaikan model pembelajaran. Nah, apa topik atau KD pembelajaran Bapak hari ini? Baik, topik pembelajaran saya hari ini adalah gereja yang Katolik. Oh begitu ya Pak. Bapak hari ini akan mengajar tentang topik yaitu gereja yang Katolik. Nah, apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin peroleh hari ini dari KD yang Bapak sampaikan? Baik, dari materi yang diajarkan hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang saya dapatkan, yang ingin saya dapatkan yaitu melalui mengamati, diskusi, presentasi, dan evaluasi pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menganalisis gereja yang Katolik itu seperti apa dan bentuk-bentuk gereja yang Katolik itu dalam kehidupan ini seperti apa juga. Wah, bagus sekali ya Pak, tujuan pembelajarannya sudah sangat jelas. Nah, sudah terlihat sesuai konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi melalui tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas agar menjadi aktif sesuai dengan yang Bapak harapkan? Begini Pak, saya mau menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana saya akan mulai pendahuluan dengan berdoa, memberikan ice breaking dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya diskusi, presentasi, dan memberikan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Wah, nampak sudah sangat bagus ya Pak dan kreatif sekali. Nah, tadi dengan menggunakan discovery learning dan tahap pembelajaran yang tepat. Nah, berapa durasi waktu jam pelajaran yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini dan media apa yang dibutuhkan? Untuk pembelajaran ini, saya membutuhkan 3 jam pelajaran Pak, dengan menyiapkan media berupa PowerPoint, LCD, terus laptop, dan LKPD. Nah, bagus sekali ya Pak, dengan durasi seperti itu maka Bapak sudah menyiapkan dengan baik media yang dibutuhkan. Nah, apa yang Bapak dapat simpulkan dari ini dan bagaimana perasaan Bapak sekarang?
Baik, dari diskusi prasupervisi ini, saya dapat simpulkan bahwa hari ini saya mengajar dengan menggunakan model discovery learning sesuai tahap pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan saya menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai, jadi perasaan saya sangat lega dan percaya diri. Semoga mengajar hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapak sudah menyampaikan dengan baik dan memperoleh apa dari kegiatan kita ini yang kita diskusikan tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, nanti Bapak akan mengajar di kelas dan Bapak menggunakan kesempatan ini dengan baik dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Oh ya, betul Pak, ini sudah pas jam mengajar. Terima kasih Pak Diki. Sama-sama Pak Dedi, terima kasih. Jawab. Halo. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan satu orang yang memimpin doa. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Luar biasa. Materi kita pada hari ini gereja yang Katolik. Sebelumnya kita sudah membahas gereja yang satu dan gereja yang kudus. Kalau berbicara tentang gereja yang kudus, kenapa gereja Katolik disebut kudus? Minggu lalu kita sudah membahas kekudusan gereja Katolik. Ayo silakan diingat kembali. Kenapa gereja Katolik disebut kudus? Kenapa? Ayo silakan. Sebagai jiwa gereja kudus mempersatukan semua umat beriman dalam kesatuan yang khusus. Baik, ya betul. Kekudusan gereja Katolik itu karena awalnya terbentuk gereja Katolik itu dari Kristus sendiri. Ketika Kristus menunjuk rasul, siapa? Rasul yang ditunjuk oleh Yesus sendiri untuk ketika Yesus mengatakan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gereja. Rasul yang disalib terbalik itu rasul Petrus. Harus diingat. Baik, hari ini kita akan membahas gereja yang Katolik. Gereja Katolik ini kenapa kita harus membahas gereja yang Katolik? Supaya kita memahami bahwa kita disebut sebagai
gereja Katolik, kita disebut sebagai anggota gereja Katolik itu paham apa arti Katolik di dalam gereja, apa agama. Kita tidak hanya semata-mata mengakui bahwa kita itu beragama Katolik, tapi tidak memahami arti atau definisi Katolikan. Baik, pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa makna gereja Katolik? Menurut kalian, makna gereja Katolik. Makna gereja Katolik. Kan kita di sini beragama Katolik. Tapi makna dari atau arti kata Katolik itu sendiri menurut kalian? Ayo silakan. Universal. Universal itu umum, terbuka untuk semua umat atau hanya orang Katolik saja? Semua umat. Apakah umat lain juga bisa masuk ke gereja Katolik? Apakah semua orang itu bisa melakukan ibadat atau berdoa di gereja Katolik? Keterbukaan gereja Katolik itu, bentuk keterbukaan gereja Katolik itu apakah hanya bentuk keterbukaan terhadap misalnya berdoa saja, atau ada keterbukaan yang lainnya? Kalau tidak salah, Bapak pernah membahas tentang di mana kita melayani atau pelayanan terhadap gereja-gereja Katolik itu dia akan terbuka terhadap selain umat. Kebiasaan-kebiasaan setempat itu disebut kebudayaan, kan? Keterbukaan gereja Katolik, dia terbuka untuk berdialog, terus terbuka untuk adat istiadat. Nanti kita akan melihat bagaimana gereja Katolik itu membuka diri hal-hal apa saja yang akan dilihat dari pembahasan kita hari ini, gereja yang Katolik, tentang kebudayaan, adat istiadat, dan umat-umat setempat. Terus, mengapa gereja disebut Katolik? Mengapa gereja disebut Katolik? Apakah ada karena keterbukaan itu membuka diri kepada semua orang, kepada pemahaman dari misalnya agama-agama lain? Kalau kita orang Katolik kan membuka diri untuk berdialog misalnya dengan agama-agama lain, agama-agama luar. Kita tidak menutup diri. Mengapa gereja kita disebut Katolik? Nah, pertanyaan ketiga saja. Kalau seperti itu nanti kita akan melihat kenapa gereja itu bisa disebut. Bagaimana kalian mewujudkan kekatolikan gereja dalam hidupmu, dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ingat, kata kuncinya adalah universal. Bagaimana kita sebagai umat Katolik itu mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Delta. Terus saling menghargai, toleransi. Ada lagi solidaritas itu harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Menghargai, keterbukaan artinya kita tidak memilih siapapun dengan apapun dan siapapun yang kita jumpai. Keterbukaan itu kita membuka diri untuk bergaul. Bukan berarti karena kita beragama Katolik itu kita harus memunculkan Katolikan dalam pergaulan.
memang penting, tapi kalau kita terlalu mendoktrin diri kita, orang-orang sekitar kita itu kan kurang pantas. Harus bisa menyesuaikan diri, tapi tetap mempertahankan iman kita sebagai orang. Terus makna aslinya berarti universal atau umum. Arti universal dapat diartikan secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif ini dikatakan bahwa roh pengudus itu tidak hanya di gereja saja, tetapi kepada anggotanya. Anggotanya siapa saja ya? Semua orang yang beragama. Setelah pewartaan terhadap kerajaan Allah yang dilakukan oleh Kristus itu, ya ada budaya dikolaborasikan lagi, memunculkan minat. Inkulturasi itu banyak sekali kan. Kalau bisa inkulturasi itu ada budaya bisa dikolaborasikan. Misalnya bisa inkulturasi dekorasi altarnya itu nuansanya itu tetap ada kayu. Begitu juga dengan adat-adat yang lain. Kalau bisa inkulturasi itu wujud nyata dalam gereja Katolik. Pernah dilakukan di tempat kalian, di daerah kalian, salah satunya kolaborasi mungkin antara ada istiadat ini bagaimana diterapkan di daerah kalian. Tidak bisa dipungkiri kalau menurut Bapak itu pasti, apalagi kita di daerah-daerah sini. Silakan sampaikan kebiasaan ada hubungan dekat antara kebudayaan dan agama. Kebudayaan itu kan kebiasaan yang tadi kita lakukan. Mungkin berkaitan dengan adat istiadat tempat. Apakah ketika kita misalnya menanam, kalau benih itu kan benih padi lah, apakah tidak ada keberkatan? Alat-alat yang kita gunakan ada kan? Itu salah satu contohnya. Keberkatan alat-alat misalnya untuk kita menanam padi atau berladang, biasanya ada. Kebudayaan seperti itu kan sudah sejak lama sampai sekarang itu. Mungkin sekarang karena mungkin orang itu banyak yang buat tani, misalnya berkebun sawit, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita sebagai orang pedalaman juga, bisa dikatakan pedalaman atau Kalimantan ini kan bertani padi itu pasti ada, tidak bisa ditinggalkan. Walaupun mayoritasnya sekarang di daerah-daerah, ada satu daerah itu sudah berkebun sawit. Kan Marcel? Terus Konsili Vatikan kedua menegaskan agar Gereja Katolik membuka diri dan menerima unsur-unsur kebudayaan setempat. Konsili Vatikan kedua ini adalah ajaran agama Katolik. Di sini disarankan juga membuka diri dan menerima unsur-unsur kebudayaan setempat. Tapi kalau masuk ke sini, jelaskan, mungkin kalian sudah menemukan jawaban apa makna gereja Katolik itu menurut kalian, menurut kelompok kalian, gereja yang Katolik tadi. Terus bagaimana kalian mewujudkan kekatolikan gereja dalam hidupmu?
Nanti masing-masing dari kalian itu memberikan tanggapan. Tiap kelompok itu ditanya satu-satu, bagaimana menurutmu pendapatmu? Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan arti makna gereja Katolik. Apa makna gereja Katolik? Saya Gera Media. Saya Barat. Saya Alika. Selamat menyaksikan. Oke, bagi saya makna gereja Katolik itu adalah di mana tempat kita untuk berdoa secara terbuka. Jadi semua umat Katolik itu boleh berdoa di gereja tersebut. Kayak misalnya kalau agama Protestan ini kan ada alirannya gitu. Jadi tidak semua orang tuh boleh berdoa gitu. Jadi makna gereja Katolik itu bagi saya adalah tempat terbuka untuk kita berdoa dan juga menyalurkan kebudayaan, kolaborasi budaya, dan juga memberikan dialog. Kita sebagai orang Katolik di tengah maraknya tekanan dunia pada zaman sekarang itu seperti apa? Ketika misalnya gaya terus kebiasaan kita sebagai remaja tidak masuk. Kalau ada yang 4, 2-nya tidak masuk. Silakan bagi kelompok saja. Baik, selamat pagi Pak Dedi. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita bertemu dalam kegiatan pasca observasi dari hasil kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan beberapa waktu yang lalu terkait dengan pra-observasi, kemudian ada observasi, dan kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya juga didampingi oleh Ibu Asih selaku pengajar praktik saya. Dan kali ini kita akan kembali berbicara mengenai kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan pra-observasi dan observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Saya sangat senang sekali bisa didampingi dan bisa diberikan dukungan serta motivasi dalam kegiatan belajar kelas. Baik, terima kasih Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan percakapan ini, bisa disampaikan sedikit harapan atau tujuan dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini, Pak. Baik, harapan dan tujuan yang ingin kita dapatkan di pertemuan ini, saya ingin merefleksikan hal yang terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Baik, terima kasih. Berdasarkan analisis saya dan pengamatan saya beberapa waktu yang lalu, menurut saya pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan begitu lancar di dalam kelas. Terima kasih banyak atas motivasi dan dukungannya. Baik, terima kasih kembali. Nah, menurut Bapak apa yang sudah baik dari hasil pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Baik, saya sudah menerapkan pelajaran yang baik, menyesuaikan perencanaan yang saya buat dengan baik dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan evaluasi. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan pertama tadi Bapak, nanti saya bisa tanya-tanya lagi berikutnya. Kemudian, nah saya mengamati bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas itu sudah sangat baik. Peserta didik juga sudah mulai aktif dalam pembelajarannya, di mana model pembelajaran sudah Bapak terapkan dengan baik juga di dalam kelas. Nah, apa yang perlu dikembangkan lagi untuk pembelajaran berikutnya ya Pak? Baik, dari pengalaman yang saya sudah terapkan di kelas, apa mungkin saya lebih kreatif lagi ya dalam memberikan pertanyaan matematik seperti stimulus agar anak lebih aktif kembali ya? Ya, betul sekali Pak. Dari aktivitas yang sudah Bapak lakukan itu memang sudah sangat bagus. Namun ada beberapa peserta didik yang masih berdiam diri saja atau belum nampak terlihat aktif. Mungkin karena mereka juga merasa kurang yakin atau takut karena pada kesempatan sebelumnya itu pertemuan yang kita lakukan ada 2 orang yang masuk dalam kelas, dan mungkin itu membuat mereka merasa takut untuk menyampaikan ide atau gagasan tertentu ya Pak. Nah,
Mungkin Bapak selanjutnya bisa memperbaiki itu agar pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih baik lagi dan lebih aktif lagi. Baik, terima kasih Pak Diki. Tentunya saya akan lebih banyak berlatih lagi dalam hal mengajar dengan melihat dari beberapa referensi dari YouTube tentang pola mengajar yang baik dan benar. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Pak. Bapak bisa mengembangkan dan menggali referensi dari berbagai sumber seperti YouTube tadi atau referensi lainnya. Nah, menurut Bapak kapan Bapak akan melaksanakan hal tersebut? Dalam waktu dekat ini kemungkinan setelah penilaian akhir semester atau mungkin di semester 2 akan datang. Saya sangat senang mendengar apa yang Bapak akan lakukan di kemudian hari itu. Nah, menurut Bapak untuk melaksanakan hal tersebut, dukungan apa yang kira-kira Bapak perlukan atau Bapak butuhkan supaya rencana Bapak tersebut nanti berjalan dengan baik? Baik, kalau berbicara dari segi dukungan, mungkin ketersediaan waktu mengajar yang cukup, terus sarana dan prasarana yang memadai, terus ketersediaan jaringan internet seperti wifi, mungkin seperti itu. Bagus sekali ya Pak, mantap sekali itu. Semoga semakin lancar ya Pak nanti dalam pembelajarannya. Kemudian saya tunggu kabar berikutnya nanti sehingga pembelajarannya menjadi lebih baik lagi dan berhasil. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah kita melaksanakan mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi atau bisa dikatakan supervisi ini? Nah, apa yang Bapak dapat simpulkan? Baik, perasaan saya sangat senang sekali bisa didampingi dan diberikan motivasi, semangat dalam mengajar. Kesimpulan yang saya dapatkan akan lebih aktif lagi dalam mengajar dengan memberikan stimulus agar siswa lebih tambah aktif dan menggali dalam berbagai referensi yang bagus. Terima kasih Pak Diki atas kesempatan yang bisa diberikan dalam melakukan ini. Sama-sama Pak, terima kasih juga karena kita di sini sama-sama belajar dan semoga pembelajaran ke depannya juga akan menjadi lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi ya Pak di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih.